Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur pagi ini 26 April 2020 kita boleh beribadah bersama-sama walaupun di rumah masing-masing, tapi tidak mengurangi sukacita kita untuk menyembah Tuhan. Mazmur pagi ini diambil dari Mazmur 116 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat dan dilanjutkan dari ayat 12 sampai ayat yang ke-19. Terluput dari belenggu maut. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Tali-tali maut telah meliliti aku dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan. Tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Ya Tuhan, aku hambamu, anak dari hambamu perempuan, Engkau telah membuka ikatan-ikatanku. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Di pelataran rumah Tuhan, di tengah-tengahmu, ya Yerusalem, haleluya. Kita mau siapkan hati kita untuk kita boleh datang menyembah Tuhan. Kita mau siapkan hati kita dengan penuh ucapan syukur kita. Kita mau naikkan pujian kita yang mengatakan, Yesus kemuliaan-Mu. Syukur bagimu, Kau
Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku ini. Ku datang sujud di hadapanmu. Pemberitaan firman Tuhan kami serahkan kepada Bapak Daniel Raung. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur di pagi yang indah ini Engkau menganugerahkan di dalam kehidupan kami kasih setiamu begitu indah sekali, sehingga pagi yang indah ini kami bisa memuji, memuliakan nama-Mu serta menikmati firman-Mu. Urapi kami semua Bapa, kuduskan kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Kami buka ibadah ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Selamat kita menikmati berkat firman Tuhan hari ini. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kehidupan kita memiliki hati yang berkobar dan memiliki hati yang bersyukur. Saudara, kalau seseorang itu dijanjikan sesuatu yang istimewa, tentu hatinya sangat berkobar. Dan jika dia mendapatkan sesuatu yang istimewa itu, hatinya sangat senang dan sangat bersyukur. Hati yang bersyukur berarti hati yang mau memuji kepada pemberi yang istimewa itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini firman Tuhan mengajarkan kita supaya ada hati untuk bersyukur. Bersyukur kepada pemberi hadiah yang istimewa di dalam kehidupan kita. Mari kita bersama-sama mau belajar firman Tuhan. Kita buka di dalam firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal 17. 1 Petrus 1 pasal 17. 1 Petrus pasal 1 ayat 17 sampai dengan 23. Saudara menikmatinya, saya akan membacakan untuk kita semua. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka, menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu
ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Sampai sana pembacaan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hati bersyukur, hati yang menerima sesuatu yang istimewa, yang indah bagi dirinya di dalam hidupnya. Nah, saudara, ada sebab seseorang memiliki hati yang bersyukur. Karena hati seringkali ada hati yang tidak bersyukur. Hati yang tidak bersyukur inilah yang selalu merasakan sesuatu yang tidak istimewa dalam hidupnya. Nah, kali ini hati yang bersyukur, hati yang menerima sesuatu yang dianggap satu istimewa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kemarin kita sudah merayakan kematian Tuhan Yesus, merayakan Paskah, kebangkitan Tuhan Yesus. Itu satu maksud rencana Allah di dalam kehidupan manusia untuk memperdamaikan antara Allah dengan manusia akibat dari perbuatan dosa. Nah, saudara, di saat kita menerima Tuhan Yesus, kita mau bertobat, menyadari dari kehidupan kita, itulah yang diberikan Allah kepada kita, sesuatu yang istimewa. Patut kita bersyukur kepada Allah. Iblis bersukacita atas kemenangannya karena Tuhan Yesus diejek, dihina sampai disalibkan. Belakangan iblis nak tahu kekalahannya. Kepada kematian Tuhan Yesus, situlah kuasa iblis ada di bawah kaki daripada Tuhan Yesus. Nah, disitulah kita diberikan hadiah. Orang yang mau datang kepada Tuhan Yesus, mau bertobat, mau menyadari dalam hidupnya bahwa hidup ini adalah anugerah Tuhan. Dialah yang istimewa yang Allah berikan. Yang istimewa, pertama, kita dipilih. Itu yang istimewa. Kita dipilih Allah. Dan Allah tidak salah untuk memilih kepada kita. Allah tidak menolak pada pilihannya. Allah sudah merasa tepat untuk pilihannya. Di saat kita mau datang kepada Tuhan Yesus, itulah kita dipilih. Sungguh indah kita dipilih. Makanya kita memiliki hati bersyukur karena kita dipilih oleh Allah. Itu sangat menyenangkan. Dan ini sangat bukti. Firman Allah sangat membuktikan bahwa kita dipilih oleh Allah. Untuk membuktikan, mari kita lihat di dalam Yohanes pasal yang di dalam Ulangan pasal 7 ayat yang ke-6, kita dipilih oleh Allah dan dikuduskan. Kita lihat Ulangan pasal 7 ayat yang ke-6. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu.
engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadikan umat kesayangan. Ini jelas sekali. Kita dipilih oleh Allah. Maka patut kita untuk bersyukur. Karena kita dipilih Allah untuk menjadi umat kesayangannya. Indah sekali saudara. Allah tidak salah memilih. Di saat engkau datang kepada Tuhan, engkau memberi hidupmu kepada Tuhan, itu engkau sudah dipilih Allah. Allah yang memilih kita, bukan kita yang memilih Allah. Karena Allah tidak akan salah untuk memilih umatnya untuk menjadi umat kesayangannya. Saudara, Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, patut kita mengucap syukur karena kita adalah pilihan Allah yang terbaik. Orang kalau dipilih dia paling di depan. Dia paling yang memimpin. Karena orang yang diistimewakan itu orang yang dipilih yang paling terbaik. Allah pilih orang yang tidak berarti menjadi berarti. Orang yang hina akan menjadi terpandang. Ini pilihan Allah. Dan manusia, malaikat pun sangat menghormati kita. Dan kita dihargai di pandangan manusia serta di pandangan pada Allah. Puji Tuhan saudara yang dikasihi Tuhan, setelah kita dipilih oleh Allah, bukan hanya kita dipilih oleh Allah, tetapi kita dikuduskan oleh Allah. Dikuduskan oleh Allah. Jadi kita adalah anak-anak yang dipilih, anak-anak yang dikuduskan oleh Allah. Lengkap saudara. Sudah dipilih, dikuduskan, menjadi sah, menjadi murni, menjadi anak yang berharga. Kita lihat bukti bahwa engkau sudah dikuduskan dalam Ibrani 10 ayat yang ke-10. Dan karena kehendaknya, inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Lengkap. Kita datang kepada Tuhan Yesus. Kita dikuduskan melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Makanya kematian Tuhan Yesus, kebangkitan Tuhan Yesus, tandanya kita dikuduskan. Kita bertobat, datang kepada Tuhan. Kenaikan Tuhan Yesus, dia menyediakan tempat bagi kita. Karena kita di dunia ini hanya menumpang. Kita di dunia ini hanya sementara. Sebentar kita akan jadi seperti rumput yang tumbuh, mekar, dan layu, dan kering. Begitulah kehidupan kita. Dan kita akhirnya disediakan tempat oleh Allah. Kenaikan Tuhan Yesus menyediakan tempat bagi umat pilihan kesayangan oleh Allah. Itu patut kita sangat bersyukur. Hanya hati yang bersyukur yang menerima sesuatu yang istimewa. Ini adalah satu istimewa bagi kita yang Allah berikan. Saudara, yang kedua, bukan hanya dipilih, bukan hanya dikuduskan, kita dikasihi oleh Allah. Umat kesayangannya dikasihi oleh Allah. Jadi kasih Allah itu menerapkan di dalam kehidupan kita untuk mempraktekkan kepada sesama kita. Karena orang yang dikasihi oleh Allah berarti orang yang melakukan perintah daripada Tuhan, daripada Allah di dalam Yesus Kristus. Apa yang Tuhan Yesus perintahkan, itu yang kita lakukan.
Karena engkau mengasihi Tuhan Yesus mengasihi kita, dan Allah pun mengasihi kita. Itu yang dilakukan firman Tuhan kita lihat di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-23. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Allah, dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Indah sekali. Ada timbal balik. Orang yang dikasihi, orang yang melakukan perintah daripada Tuhan. Tuhan Yesus kan mengasihi hidup kita. Dan Tuhan Allah pun mengasihi hidup kita. Dan tak satu pun yang merebut dari tangan Tuhan. Selama kita hidup di dunia ini, pengasihan Allah datang terus. Di dalam anugerahnya tidak akan lepas kita dari kasih Allah. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, hingga dia memberikan Tuhan Yesus sebagai tebus dosa kita. Dan kita dikuduskan. Indah sekali hati yang bersyukur. Hati yang mau mengerti tentang kasih Allah. Yang tidak mengabaikan kasih Allah. Maka dari itu kita menerapkan kasih Allah kepada sesama kita. Jangan hanya pada diri kita sendiri. Terapkan kasih Allah. Bagaimana cara kita menerapkan? Mari kita lihat di dalam firman Tuhan. Kolose 3 ayat yang ke-12. Kolose 3 ayat yang ke-12, nasihat firman Tuhan. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Ciri-ciri orang yang melakukan perintah Tuhan. Ada kelemah lembutan sesama. Ada kesabaran di dalam kehidupan kita dalam menghadapi berbagai-bagai pencobaan. Dan ada kesabaran di dalam kita menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali yang sudah tidak lama lagi. Indah sekali saudara. Patut ada hati bersyukur karena kita dikasihani. Ya. Saudara, bukan hanya dikasihani, yang memberikan yang lebih istimewa di dalam kehidupan kita, yaitu kita dipelihara oleh Allah. Kita hanya menumpang di dunia ini, kita dipelihara oleh Allah. Sampai hari ini, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, engkau ada sebagaimana engkau ada. Itu tandanya bukti bahwa ada pemeliharaan dari Allah. Firman Tuhan katakan, jangan kamu khawatir. Bapa di surga akan memelihara engkau. Apa yang engkau butuhkan, apa yang engkau makan, apa yang engkau pakai. Semua sampai di nafas hidup pun yang ada di dalam kehidupan kita. Itu tandanya ada pemeliharaan daripada Allah. Sampai hari ini saya gak pernah sengsara. Saya gak pernah kelaparan. Saya gak pernah kehausan. Saya gak pernah jadi seorang belantara, tetapi menjadi seorang yang dipelihara oleh Allah. Makanya hatiku bersyukur kepada Allah. Karena ada pemeliharaan daripada Allah. Di dalam kehidupan kita mengiringkan Tuhan. Dan menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali selama kita berpijak di dunia yang fana ini. Indah sekali saudara. Jika kita dipelihara oleh Allah. Semua ada jaminan orang yang hidup di dalam Tuhan. Mari kita mau aplikasikan hati bersyukur kepada Allah.
Karena segala sesuatu Allah berkenan untuk memberikan kepada umatnya, pada anaknya, anak pilihannya, anak yang dikuduskannya, dan anak yang menjadi kesayangannya. Indah sekali hidup bersama dengan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, selain kita dipelihara, kita dijaminkan dengan satu keselamatan jiwa di dalam Yesus Kristus. Itu kita sudah dijaminkan. Ya, Saudara, kematian Tuhan Yesus, kebangkitan Tuhan Yesus, sampai kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dia menyediakan tempat bagi orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan, yang menjadi umat kesayangannya. Itulah kita memiliki hidup yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu pun sudah dijamin melalui pengorbanan, melalui persembahan tubuh Tuhan Yesus Kristus di kayu salib, untuk menjaminkan kita memiliki hidup yang kekal. Ya. Makanya kita bersyukur kita memiliki hidup yang kekal, dianugerahkan kepada kita ke hidup yang kekal yang sudah dijamin oleh Tuhan. Kita lihat dalam Yohanes pasal 10 ayat yang ke-28. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Itu adalah jaminan. Kita dijamin dengan kehidupan yang kekal. Makanya kita harus menginsafkan diri supaya tidak hidup di dalam dosa. Supaya hidup yang kekal itu tidak hilang dari kehidupan kita. Karena engkau sudah menjadi anak pilihan, anak yang dikuduskan, anak yang dikasihinya, anak yang dipelihara, dan anak yang dijaminkan dengan kedamaian, sukacita, memperoleh kehidupan sampai di surga nanti. Itulah yang disediakan Tuhan Yesus. Dia naik ke surga menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya. Jelas sekali janji ini, janji Tuhan kepada orang-orang yang percaya. Kita lihat di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-25. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-25. Kita akan lihat. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Tuhan berjanji kepada umat kesayangannya. Dan janji Tuhan tidak pernah salah. Tuhan tidak pernah berbohong. Janji itu tepat pada waktunya. Dan dia menyediakan kepada kita, yaitu sebuah yang berharga, yaitu kehidupan yang kekal. Berbicara kekal itu selama-lamanya, surga adalah kekalan. Kita memiliki kehidupan yang di surga nanti, hidup yang kekal, indah. Perlu kita bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan itu baik. Dan Tuhan katakan bersyukurlah di dalam segala hal. Jangan hanya di baik saja kita bersyukur, tetapi walaupun yang tidak baik, di dalam situasi yang keadaan menderita seperti kena virus begini, kita tetap bersyukur. Dan itulah yang dikatakan Tuhan, bersyukur, bersyukur, dan bersyukur. Hati yang bersyukur adalah hati yang indah, harum di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita bersyukur karena Tuhan itu baik. Bahwasanya
sampai selama-lamanya kasih setianya. Amin firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan sebagian firman-Mu, meteraikan firman-Mu kepada sidang jemaat-Mu. Biarlah menjadi berkat, biarlah sidang jemaat-Mu menjadi umat pilihan-Mu, umat kesayangan-Mu, umat yang dikasihi, umat yang dipelihara, dan umat yang dijaminkan dengan kehidupan yang kekal. Terima kasih banyak Bapa di surga, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan Imam Rasuli. Dalam hitungan yang ketiga, kita akan mengucapkan bersama-sama. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita yang dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam alam maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Terima kasih kepada Bapak Daniel Rawung yang sudah membawakan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang sudah dibagikan boleh menjadi rema dalam kehidupan kita, dan kita boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dan terus menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu yang rindu memberikan persembahan persepuluhan, bisa mengumpulkannya dalam kotak gereja yang sudah disediakan, ditunggu sampai jam 12 siang. Dan Bapak Ibu Saudara yang rindu memberikan persembahan persepuluhan melalui transfer, bisa transfer ke nomor rekening gereja yang sudah tertera. Kita mau mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Kita mau menyerahkan sisa hidup kita kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang senantiasa memberkati. Dan kita boleh penuh dengan ucapan syukur. Kita menaikkan pujian kita. Ku bersyukur Bapa. Banyak yang sudah Tuhan perbuat dalam kehidupan kita. Rancangan Tuhan yang
Kami bersyukur kepadamu Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi yang indah ini kami sudah berbuat bakti kepada Engkau. Kami sudah membesarkan namamu, karena begitu besar kasih-Mu dalam kehidupan kami. Sungguh Engkau luar biasa. Bapa di surga, berkati sidang jemaat-Mu yang mengadakan ibadah pagi ini. Seluruh keluarga mereka Engkau memberkati. Terpujilah namamu Bapa di surga. Kasih setia Tuhan dan rahmat-Nya melimpah kepada Engkau. Engkau selalu dihargai dan dinilai oleh Allah Bapa di surga. Kasih sayang dari Allah Bapa di surga menyertai Engkau hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.